sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to talk to you today about how Jesus is taking care of our lives. Halo, saya Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dave, dan hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus menjaga dan memelihara kehidupan kita. We've been doing a series from Isaiah chapter 9, verses 6 and 7. Kita sudah melalui beberapa seri pembelajaran yang terambil dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 dan 7, tapi kok dalam bahasa Indonesia dia terdapat dalam ayat 5 dan 6. And let's read that. Mari kita baca firman Tuhan ini. Yesaya pasal 9 ayat 5 dan ayat 6a ya saudaraku. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. This is a prophecy about Jesus coming to this earth. Ini adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus yang akan datang ke dunia. And it says the government will be upon his shoulder. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa pemerintahan ada di atas bahunya. And his government will never end, and his peace will never end. Pemerintahannya itu tidak akan pernah berkesudahan, dan bahkan damai sejahtera pun di dalamnya tidak akan pernah berkesudahan. And this is important for us to understand today of how Jesus is in charge of everything. Betapa penting untuk saudara kita memahami betul bahwa Tuhan Yesus dia memegang kontrol, memegang kendali atas segala sesuatunya. We know what we mean by the word government. Kita semua paham betul dengan arti kata pemerintahan. This is our leadership, or the ones that are in control of our country. Mereka adalah para pemimpin kita, yaitu mereka yang mengendalikan atau mengatur, menguasai negara kita. We may have a king or a president, maybe even a dictator. Bisa saja dia adalah seorang raja, seorang presiden, atau bahkan bisa saja seorang diktator. And the government sets the rules that we are to live by. Nah, pemerintah ini mereka membuat peraturan-peraturan atau undang-undang untuk supaya kita hidup dan melakukan semuanya itu. And the government tells us whether things are good or whether they are bad. Dan pemerintah pula lah yang menetapkan apakah hal ini baik atau hal ini tidak baik. And the government can punish us or it can bless us. Pemerintah mereka bisa menghukum kita atau justru sebaliknya memberikan penghargaan kepada kita. And the shoulder speaks of authority and strength. Nah, kalau bahu itu berbicara tentang otoritas, kewenangan, atau kekuatan. We know that the Ark of the Covenant, which was a symbol of God's presence, was carried on the shoulders of the priest. Nah, kita tahu bersama dengan apa yang dimaksud dengan tabut perjanjian ya, saudara. Nah, tabut perjanjian ini itu harus dipikul atau diangkat oleh para imam dengan menaruh di bahu mereka. Now, when I was in school, I used to think, wouldn't it be nice if there were no rules? Ketika saya sedang bersekolah, saudara, saya berpikir, betapa baiknya kehidupan ini kalau tidak ada peraturan-peraturan.
We could do anything we wanted. Wouldn't that be nice? Dan saya bisa melakukan apa saja sesuka hati saya. Bukankah itu bagus? Well, let's read Judges, the book of Judges, chapter 21 and verse 25. Kita baca bersama di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-21 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Oh, they did whatever they thought was the right thing to do. Wah, di sini keadaannya orang Israel, mereka lakukan sesuka hati. Apa yang mereka mau bikin, mereka bikin saja. The problem is what I think is right may not be what you think is right. Masalahnya di sini adalah apa, saudaraku? Masalahnya di sini, apa yang saya pikir benar belum tentu benar menurut pandangan Anda, saudara. And if we have no rules, if we have no control, no discipline, there is only trouble. Nah, jika tidak ada aturan-aturan, tidak ada disiplin, tidak ada kendali, yang ada adalah masalah, saudara. Let us think about driving on the road. Mari kita coba memikirkan bagaimana kita mengendara atau kita berlalu lintas di jalan. Let's take away all the rules that are about the road and the cars. Mari kita singkirkan segala peraturan-peraturan lalu lintas yang ada di jalan. So anyone, no matter what their age, can drive any kind of car or truck on the road. Jadi setiap orang tidak peduli berapa umurnya, mereka bisa mengendarai kendaraan apa saja, truk mungkin, bisa kendarai kendaraan apa saja di jalan. And the vehicle can be in any condition. It doesn't have to be checked. Dan kendaraan yang mereka kendarai bisa saja dalam tidak peduli dia baik atau buruk, silakan kendarai saja itu kendaraan di jalanan. No one has to go and get a driver's license. Tidak perlu lagi kita susah-susah mengurus SIM, cukup kita apa saja kita mau bikin, ya kendarai saja itu kendaraan di jalanan. And so you can drive at any speed on any part of the road. Bawa saja kendaraan itu sesuka hati Anda, mau cepat, mau lambat, itu terserah suka-suka Anda. And you don't stop for lights or signs, you can just drive. Anda mengendarai saja mobil Anda, kendaraan Anda, tidak perlu berhenti, tidak perlu berhenti di mana saja, cukup kendarai saja kendaraan. Our roads would be very dangerous and many people would be killed. Nah, kalau sudah begitu, saudara, jalanan itu akan menjadi yang sangat-sangat berbahaya. Karena mudah saja orang terbunuh dan mengalami kecelakaan. So, the government has given us rules for the road. Itulah sebabnya, supaya ada keteraturan, saudara, pemerintah menempatkan aturan-aturan berlalu lintas. So, a person has to be trained at a certain age before they can drive. Seseorang itu dia harus dilatih dulu, dia harus belajar dulu dan harus pada umur tertentu, tidak sembarangan usia untuk mengendarai kendaraan. And you have to go only a certain speed and you have to stay on your part of the road. Dan juga harus mengendarai sesuai dengan kecepatan atau kelajuan yang ditentukan di kondisi-kondisi jalan tertentu. And there's times you have to stop and let others go. Ada saatnya kita harus berhenti dan mengizinkan kendaraan lain untuk lewat. So, are those rules a problem or a blessing to us? Saudaraku, pertanyaannya, peraturan-peraturan lalu lintas itu, apakah itu berkat buat kita atau justru masalah buat kita? See, these rules are not to make you mad, but they are to protect you. Peraturan-peraturan dibuat bukan untuk membuat Anda marah, saudara, tetapi untuk melindungi Anda. And this is what God wants us to understand about His rules. Nah, inilah yang Tuhan inginkan, inilah yang Tuhan rindukan, bagaimana kita memahami peraturan-peraturan yang Tuhan buat bagi kita. He's given us His Word, our Bible. Tuhan sudah memberikan firman-Nya, Alkitab. And in this Bible are the rules of the kingdom of God. Di dalam Alkitab kita bisa melihat peraturan-peraturan kerajaan Allah. And these rules are made by God and we can trust God. Dan peraturan-peraturan yang tertulis dalam Alkitab itu dibuat oleh Allah sendiri untuk kita. We know these rules are for our protection and our help
They are not to hurt us. Dan kita tahu bersama peraturan hukum yang Tuhan berikan adalah untuk menolong kita, bukan mencelakai kita, saudara. Let us read Romans chapter 13 and verse 1. Kita lihat Roma pasal yang ke-13 ayat 1, firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Yes, and let's read Daniel chapter 2 and verse 21. Kita juga baca di dalam Daniel 2 ayat yang ke-21. Dia, Tuhan, mengubah saat dan waktu. Dia, Tuhan, memecat raja dan mengangkat raja. And Psalm 75 and verse 7. Dan Mazmur 75 ayat 7, ayat 8 dalam bahasa Indonesia. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. So, it does not matter about our elections. God is in charge of who rules the country. Jadi di sini tidak peduli dengan pilihan suara Anda, saudara, ya. Karena Tuhanlah yang mengendalikan suatu bangsa. I laugh when I hear of the elections sometimes that we have. Saya suka tertawa ya kalau mendengar pemilihan-pemilihan umum yang terjadi. Which party is going to win the government? Wah, partai yang mana ya yang bakalan menang dan memerintah di bangsa ini? Who is the better man to rule the nation? Wah, siapakah orang atau pemimpin yang paling bagus untuk memerintah bangsa ini? All these people forget one thing. Semua orang ini mereka lupa satu hal. God is in control. Tuhan yang pegang kendali. He moves the nations around. He sets the political parties to do what they do. Tuhanlah yang membentuk suatu bangsa dan Tuhanlah yang memilih tokoh politik mana yang akan memimpin. Because God allows certain people to be in control. Karena Tuhan sendirilah yang mengizinkan orang-orang tertentu untuk memegang kendali. And it is hard to obey them when we disagree with them. Dan terkadang saudara justru akan menjadi sulit bagi kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin ini apabila kita berlawanan politik dengan mereka, ya. I have talked with people and they say, "Oh, I'm so mad at the president." Saya berbicara dengan beberapa orang dan mereka mengungkapkan perasaan mereka seperti ini. Wah, saya marah sekali dengan presiden kami. And another person says, "Oh, I just love the president." Tetapi orang lain mereka berkomentar seperti ini. Wah, saya suka sekali dengan presiden kami. You know what we are supposed to do? Saudara tahu apa yang seharusnya kita perbuat? We are to pray for them. Mari kita doakan mereka ya, para pemimpin kita. We pray that God will help them. Kita berdoa supaya Tuhan tolong pemerintah kita. We pray that they come to salvation if they don't know Jesus already. Kita doakan mereka ya, para pemimpin kita ini, jika mereka belum kenal Yesus, supaya mereka mengenal Yesus, mereka terima keselamatan. And we praise God because God has allowed that person to be the leader. Dan marilah kita memuji Tuhan karena Tuhan sendirilah yang mengizinkan orang tersebut menjadi pemimpin atau pemerintah bagi kita. Because you know what God is doing? Karena saudara tahukah Anda apa yang sementara Tuhan kerjakan? God is bringing to pass His word. Tuhan sementara menggenapi firman-Nya. The last book in the Bible is called Revelation. Kitab terakhir dalam Alkitab kita kenal bersama ya, Wahyu. And it tells about the last days, what is going to happen. Di dalam kitab Wahyu di situ disampaikan kepada kita, digambarkan kepada kita apa yang akan terjadi di akhir zaman. And I think we are well into the book of Revelation already. Dan saya pikir kita semua saat ini sekarang sementara berada di masa-masa yang tertulis dalam kitab Wahyu. As it says in Matthew 25, there are wars and rumors of wars. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 25, akan ada perang, desas-desus tentang perang di mana-mana. There is famines and shortages all over the world. Ada kelaparan, bencana alam di seluruh dunia terjadi. There's natural disasters and there is the risk of nuclear war. Segala bentuk ya wabah, penyakit, bahkan kemungkinan perang nuklir ya kita dengar saat-saat sekarang ini. There are terrorists and there is murder and trouble everywhere.
Ada terorisme, pembunuhan, kekacauan terjadi di mana-mana. Oh, isn't this a great world? Wah, bukankah dunia ini dunia yang hebat? This terrible world. Bukan hebat, saudara, mengerikan. But there's another side to that. Tetapi ada sisi yang lain dari semuanya ini. There's revivals coming. Ada kebangunan-kebangunan rohani yang sementara terjadi. You know, thousands of people are being saved every day. Setiap hari ribuan jiwa diselamatkan, saudara. The presence of God is coming. Hadirat Tuhan sementara nyata terjadi. And we are to live by the power of the Word of God and by miracles. Dan kita hidup dengan kuasa firman Tuhan dan dengan mujizat-mujizat. And I hope you are seeing the power of God in your lives. Nah, saya sangat berharap Bapak Ibu Saudara sekalian Anda melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. I hope you are seeing miracles happen all the time. Harapan saya saudara Anda menyaksikan bahkan mengalami mujizat di setiap waktu dalam hidupmu. Because good things are happening every day. Karena perkara-perkara hal-hal yang baik sementara terjadi hari lepas hari. If you know Jesus, you are a light in this dark world. Saudaraku, jika Anda mengenal Yesus, Anda adalah terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. And Jesus is in control of what happens in this world. Dan Yesus sendiri yang memegang kendali atas segala sesuatunya yang terjadi di dunia ini. And evil has to happen for a time period. Dan hal-hal yang jahat memang harus terjadi di periode atau saat-saat tertentu. But in the end, Jesus takes over and wins the battle. Tetapi pada akhirnya Yesuslah yang menang. Yesus menaklukkan segala sesuatunya. Dia menang dalam peperangan ini. How much power do you and I have over this world? Saudara, seberapa besarkah kuasa yang kita miliki, saudara dan saya miliki di tengah-tengah dunia ini? There was one time I went way down into a cave, into the earth. Ada masa-masanya di mana saya masuk di dalam satu gua. And it was totally dark in there. There was no light at all. Di dalam gua itu gelap sekali, tidak ada terang setitik pun. You could put your hand in front of your face, but you could not see your fingers move. Anda bisa menaruh telapak tangan Anda di hadapan wajah Anda, tetapi Anda tidak bisa melihat tangan Anda atau jari jemari Anda itu bergerak. Then our guide took one little match and made the light. Dan yang penuntun kami itu dia ambil macis ya, dia mengambil korek api dan dia pasang korek api itu sehingga ada cahaya. And every eye looked at that little light. Dan semua mata mereka, semua orang-orang ya mata mereka tujukan, mereka lihat di satu cahaya kecil ini, di satu korek api ini. And all that terrible darkness had to back away a little bit. Dan segala kegelapan yang ada di dalam gua itu agak sedikit sirna ya, karena satu terang dari korek api ini. You have more power than all the powers that the devil has. Saudaraku, Anda memiliki kuasa atau memiliki kekuatan yang lebih dari apa yang dimiliki oleh kegelapan. One Christian can bring a light into darkness. Satu orang Kristen ya, satu orang saja dia bisa membawa terang itu di tengah-tengah kegelapan dunia ini. And so as the world gets darker and darker, what should we do? Saudaraku, dunia ini semakin bertambah gelap dan gelap dan gelap. Jadi apa yang harus saya lakukan? We are to be a light in this world. Marilah kita menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. And we can let our light shine for Jesus. Dan mari kita bawa terang kita itu bersinar. Kita bawa terang itu bersinar bagi Yesus. Because Jesus is in control and we have the power through him. Karena Yesus yang pegang kendali dan kita memperoleh kuasa melalui Yesus. Jesus has the government on his shoulder. Yesus memegang pemerintahan dan dia memikulnya di atas bahunya. Remember, the Ark of the Covenant, the Ark of God's presence, was carried on the shoulders of the priests. Ingat baik saudara, tabut perjanjian ya, di zaman orang Israel, tabut perjanjian itu harus dipikul di bahu para imam. And the ark contained the law of God. Dan di dalam tabut perjanjian itu ada dimuat hukum-hukum Allah di dalamnya. Let's just read that real quickly. Exodus 28, verse 9 and verse 12. Mari kita baca di dalam Keluaran 28 ayat 9 dan ayat 12. Firman Tuhan.
Haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu. Ayat 12. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka ke hadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. It was a picture of what God was doing for his people. Ini adalah gambaran tentang bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah umatnya. On the shoulder were the names of the tribes of Israel. Pada bahu ya tertulis nama-nama anak-anak Israel. And that's because God wanted us to see how he carries us with his strength. Di situ Tuhan mau memperlihatkan kepada kita bagaimana Tuhan sendiri memikul kita dengan kekuatan pada bahunya. I do not know how to lead people, but God does. Saya tidak tahu bagaimana menuntun orang, tetapi Tuhan tahu. And he has the strength in his shoulder. Tuhan memiliki kekuatan pada bahunya, di atas bahunya. My arm is connected to my shoulder. Lengan saya ini terhubung dengan bahu saya. And that is where my strength is. Disitulah sumber kekuatan saya. And because it's on the shoulder, I have the strength to be the ruler. Dan karena tangan saya ini terhubung dengan bahu saya, maka saya punya kekuatan itu. So, yes, we are to obey the laws that are around us by natural man. Tentu saja kita harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang ada di sekeliling kita. Because we know Jesus is in control of these governments. Karena kita yakin, kita tahu bersama bahwa Yesus Tuhan sendirilah yang mengendalikan para pemerintah ini. And the prophecy that said that the prophecy about Jesus was that he would have the government on his shoulder. Dan berdasarkan nubuatan yang sudah kita baca tadi di Yesaya, Yesus sendirilah yang akan menjadi pemerintah. Ya, pemerintahannya ada di atas bahunya. And his government will never stop. It will never end. Pemerintahan Yesus Tuhan kita tidak akan pernah berkesudahan, saudara. And his peace will never end. Damai sejahtera Yesus Tuhan kita tidak akan pernah berkesudahan. So no matter how hard things get, I can have the peace of God within me. Jadi seberapa berat pun situasi atau permasalahan kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan. And I do not have to have fear about what is going to happen. Nah, saya tidak perlu takut untuk apa ya yang akan nantinya terjadi di kedepannya nanti. This is a dark world. Saudaraku, dunia ini adalah dunia yang gelap, sangat gelap. And it is a world full of sin. Dunia ini penuh dengan dosa. But do we have fear or do we praise God? Tetapi apakah kita takut atau kita memuji Tuhan? There are days I do not feel very strong. Ada masa-masa atau hari-hari di mana saya tidak merasa kuat. But there's a scripture that says the joy of the Lord is my strength. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan saya. So when I am not happy, I can have happiness and joy in my Lord. Jadi kalau saya sedang tidak bahagia, saya bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang ada di dalam Tuhan saya. And I walk with his strength. Dan saya berjalan di dalam kekuatannya, kekuatan Tuhan. Remember, Jesus said, lay your burdens down at his feet. Ingat firman Tuhan berkata bahwa serahkanlah segala beban-bebanmu ke bawah telapak kakinya. Give him all of your problems. Serahkanlah saudara segala permasalahanmu kepadanya. He says his yoke is easy. His burden is not heavy. It's light. Karena kuk yang daripada Tuhan itu tidak berat. And so I say, Lord, I don't know what to do. Jadi saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aduh saya tidak tahu mau bikin apa, mau buat apa. He says, let me take care of it for you. Tuhan berkata, biarkan aku sendiri yang menolong engkau. So I give him my heavy burden and take his light burden. Maka saya menyerahkan segala beban-beban saya yang berat kepada Tuhan dan saya ambil beban yang ringan yang daripada Tuhan. And with joy, I can walk in this world. Dan dengan sukacita saya jalani hidup saya di dunia ini. I do not have to fear the darkness. Saya tidak perlu takut lagi dengan kegelapan. Another scripture says,
The Lord is my strength. What can man do to me? Karena firman Tuhan berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Apakah yang dapat orang-orang perbuat atasku? Even if they kill me, I just go to heaven and be with Jesus. Sekalipun orang-orang membunuh saya ini, saya akan langsung pergi ke surga bertemu dengan Yesus. And it's because of this prophecy, the government will be on the shoulder of Jesus. Oleh karena nubuatan firman Tuhan ini bahwa pemerintahan ada di atas bahunya Yesus. He will make the rules that we live by. Tuhan sendirilah yang akan membuat peraturan-peraturan untuk kita hidupi. He will choose what happens. Tuhan sendirilah yang akan memilih apa yang akan terjadi selanjutnya. And the question comes down, do I trust my Lord or not? Pertanyaannya, saudara, apakah saya sungguh-sungguh sepenuhnya percaya kepada Tuhan saya atau tidak? Do I trust man more than I trust God? Apakah saya lebih percaya kepada orang-orang lebih dari saya mempercayai Tuhan? Or do I say, Lord, you are in control and I am happy in you? Atau saya berkata, Tuhan, Engkau yang memegang kendali atas segala sesuatunya dan saya bersyukur, saya bersuka cita, saya berbahagia di dalam Engkau. You should read the Psalm 119. Saudara, Anda harus baca Mazmur pasal yang ke-119. There's 176 verses. Di situ ada 176 ayat, saudara. But that's okay, read them. Tapi tidak apa-apa sekalipun panjang, baca saja, saudara. All through that psalm, it's talking about I am happy with the laws of God. Di sepanjang Mazmur 119 itu berbicara tentang betapa bahagianya kita ya, saudara, kalau kita berada di dalam Tuhan. One of the laws is I love others, I do not kill them. Salah satu firman-Nya, peraturan yang ada di dalamnya, hukum yang ada di dalamnya, saya mengasihi orang lain dan saya tidak akan membunuh mereka. I have love for others, not hate for others. Saya memiliki kasih bagi sesamaku manusia, bukan kebencian. I will help others and not cause them trouble. Saya akan berusaha untuk menolong orang lain dan bukannya memberi mereka masalah. These are just a few of God's laws. Itu hanya beberapa dari hukum atau peraturan-peraturan dari Tuhan. So I challenge you today, trust in the Lord. Hari ini kami mau beri tantangan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah kepada Tuhan. And it doesn't matter what country you live in. Tidak peduli saudara Anda hidup di negara mana. It doesn't matter who is the leader of the country. Tidak peduli siapa pemimpin bangsamu, presidenmu, rajamu. We know Jesus is in charge of our lives. Karena kita tahu bersama bahwa Yesus sendiri yang memegang kendali atas kehidupan kita. And you can live for the Lord as a light in this dark world. Dan saudara bisa hidup bagi Yesus sebagai terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. So be a bright light for Jesus. Saudara, jadilah terang yang bercahaya dengan cemerlang bagi Yesus. Receive him into your life and walk with Jesus. Terimalah Yesus dalam kehidupanmu dan berjalanlah bersama-sama dengan Yesus. So God bless you, and I hope you have a bright, wonderful day. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan kiranya harimu adalah hari yang begitu terang dan begitu cemerlang. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang waktunya menyembahnya di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembahnya di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father